Ada Kopo menurutnya. Nomor urut 1. Ada. Ambo. Lah jaga terjaki. Bola. Nomor urut 1. Nomor urut 1. Ya, positif lah. Ada lah. Nomor urut 1. Aduh, jauh. Saya dengan Pak Agus mengucapkan rasa syukur ya sangat mendalam atas terciptanya situasi di Makassar yang sepertinya ada sesuatu ternyata Tuhan Allah menghendaki lain dan kita saksikan semua. Saya dengan Pak Agus sama-sama berjuang untuk mendapatkan takdir Allah dan kebetulan waktu ini garis tangan itu ada di VHFJ ya, tapi itu penting, tapi yang jauh lebih penting ternyata Pamekasan bisa dijadikan contoh untuk sebuah ini pesta demokrasi ya yang sesuai dengan undang-undang karena pengganti antar waktu maka diadakan pemilihan oleh 45 orang. Dan yang saya katakan tadi jauh lebih penting adalah bagaimana kehadiran, tingkat kehadiran yang sebelumnya itu ada isu, ada suara, tidak akan korup dan lain sebagainya. Saya dengan Pak Agus pasti terkejut ketika tadi dibacakan daftar hadir 43 sebenarnya. Dan alhamdulillah Pamekasan ini bisa dijadikan sebuah acuan bagi sebuah pesta demokrasi yang seperti apa yang dicita-citakan oleh Pak Bupati harus bersih dari money politik dan sebagainya. Ini terjadi di Pamekasan hari ini. Suara yang paling sampai hampir 100% apa yang dilakukan? Saya dengan Pak Agus beberapa waktu yang lalu diminta untuk memberikan komitmen. Jadi seorang wakil bupati sudah diatur di undang-undang bahwa wakil bupati itu pertama ya, membantu tugas bupati di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, di bidang kesejahteraan rakyat dan tugas-tugas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintah pusat yang tidak diserahkan ke daerah. Contoh di bidang keuangan, contoh di bidang keimigrasian, di bidang agama dan lain sebagainya. Itu tugas sebagai bupati di undang-undang untuk mengkoordinasikan, membantu bupati. Selain itu pasti kita punya komitmen untuk mendukung yang namanya visi dan misi Pak Bupati dalam periode 2018 sampai dengan 2023 bersama almarhum. Jadi di undang-undangnya itu visi misi satu periode. Di tengah jalan ada yang berhalangan, maka siapapun yang melanjutkan itu harus komitmen untuk terus menjaga sampai dengan akhir periode ini. Lagi. Agus gimana? Tanggapannya Pak Agus terkait hasil pemilihan Pak Agus? Terima kasih kepada semua pihak, kepada panitia pemilihan serta berbagai kepada saudara-saudara
kegiatan pemilihan wakil bupati ini dengan cukup melelahkan sekali, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 2. Dan saya ingin sampaikan syukur kepada Allah karena pemilihan wakil bupati ini telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Mudah-mudahan dengan terpilihnya wakil bupati yang baru ini, Pamekasan ke depan akan lebih baik lagi, masyarakatnya sejahtera. Terima kasih. Ya, kami kan sudah tetap berjuang, artinya ketika teman-teman meragukan karena saya didukung oleh satu partai PKB, kemudian teman-teman wartawan apakah tidak khawatir bahwa dengan 8 suara itu ada yang meloncat pagar lagi. Saya sudah sampaikan bahwa saya tetap percaya diri. Dengan satu partai kami akan meraih kemenangan. Dan kami sepakat dengan Pak Fatah Yassin, mari kita berjuang dengan baik. Artinya ketika kalah dengan terhormat, kita menang dan menang terus. Usaha sudah, cuma takdir Allah memilih Pak Fatah. Terima kasih. Kalau saya dikatakan orang Sumedang, padahal mbah saya dari Pamekasan. Jadi mbah perempuan saya itu adiknya bupati yang namanya Zainal Fatah. Dulu ada tahun 50-an ada bupati Pamekasan namanya Zainal Fatah. Itu adalah kakak mbah bini mbah ibu saya. Jadi saya 50% orang Pamekasan. Jadi itu. Yang kedua, mengenai hal-hal yang terkait dengan kasus hukum. Apa yang harus dikeluarkan dari KPK dengan SP3? KPK itu tidak akan pernah mengeluarkan SP3. Pasti kalau lanjut. Dan teman-teman semua, saya baru sampaikan sekarang bahwa kasus Tulungagung itu bukan masalah yang ada di provinsi. Jadi saya selaku kepala Bapeda provinsi memberikan bantuan atas persetujuan gubernur karena ada usulan dari bupati. Saya selaku kepala Bapeda memberikan rekomendasi teknis kepada gubernur karena proposal bupati itu turun ke saya rapatkan dengan dinas, maka sekian yang memenuhi syarat, maka jadilah program itu namanya bantuan keuangan ke Kabupaten Tulungagung. Bukan saya yang mengelola anggaran. Ini kan seolah-olah saya yang jadi tersangka. Saya sebagai saksi karena itu bantuan dari APBD. Saya pernah membantu Pamekasan ketika Pak Safi'i jadi bupati di Pamekasan 200 miliar yang besar tahun 2015. Pak Safi'i jadi bupati Pamekasan, saya kepala Bapeda, saya membantu. Mungkin itu dalam sejarah terbesar. Ya Tulungagung nggak seberapa dengan waktu itu saya bantu, tapi di Tulungagung nggak ada masalah, ada OTT. Kebetulan dananya dari provinsi, tapi kan kita nggak ikut pengadaan barang dan jasanya itu ada di kabupaten. Jadi nggak paham karena nggak paham, dan saya memang diam. Saat inilah ya, saya kira supaya masyarakat mengetahui ini apa yang dan kasus yang melakukan sudah ini kenapa harus saya kan saksi. Nah, belum ada pemberhentian. Sudah inkrahnya saya. Yang kedua DPRD? Iya, inkrah sudah nggak ada lagi, titik. Ini yang sekarang ini ada lagi, tapi kasus lain. TSK-nya orang Kediri, bukan orang dari provinsi, nggak ada lagi. Sudah inkrah. Kalau nggak inkrah nggak akan ada SKJK, nggak ada surat dari pengadilan. Cukup ya? Siap. Cukup. Kami Parli mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman media semuanya yang sudah meliput dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada keamanan, terutama kepada teman-teman dari DPRD, Bapak Sekwan, semuanya, serta staf semuanya yang sudah berupaya
melaksanakan tahapan penetapan sehingga proses akhirnya terjadi. Selanjutnya, Panlim besok akan paripurna penetapan calon bupati, calon wakil bupati terpilih yang dilaksanakan pemilihannya barusan atau hari ini. Besok akan dilaksanakan rapat paripurna penetapan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media semuanya, terima kasih. Untuk agenda pelantikan Pak Ketua. Untuk agenda pelantikan kami kan harus melaporkan hasil rapat paripurna ini kepada Mendagri melalui Gubernur. Nanti saya berupaya secepat mungkin bekerjasama dengan kami secara keseluruhan di sini untuk segera membuat berita acara. Terus kemudian setelah rapat paripurna besok kami akan kirim kepada Gubernur untuk disampaikan kepada Mendagri. Itu yang dilakukan oleh kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Suara yang tidak hadir masing-masing individu, masing-masing teman-teman anggota DPR itu kan masing-masing individu itu punya hak untuk datang, punya hak untuk tidak datang. Kalau ditanya masalah alasan, ya tanya kepada yang bersangkutan, bukan kami gitu. Seperti halnya yang ditanya kenapa bupati itu tidak hadir, ya tanya ke saya. Tanya kepada yang bersangkutan. Yang penting kami sudah menjalankan amanat konstitusi ini untuk memaksimalkan tahapan-tahapan pilkada pemilihan wakil bupati ini sampai terlaksananya pada saat ini. Terima kasih.